Seorang polisi harus selalu mengayomi masyarakat. Kalau saya bersama istri saya mengayomi masyarakat melalui pendidikan yang kami gratiskan untuk anak-anak yang putus sekolah. Saya Aibda Vincent Sugripto, bertugas di Polsek Nele, Polres Sika, Polda NTT. Keseharian saya sebagai seorang anggota polisi, setiap paginya saya mempersiapkan diri saya untuk pergi ke kantor Polsek Nele mengikuti apel pada jam 8 pagi yang dipimpin oleh Kapolsek Nele. Pagi, salam presisi, Polresta Horo. Saya bersama dengan teman-teman piket melanjutkan piket penjagaan di Polsek Nele. Munculnya ide mendirikan pendidikan gratis bagi anak-anak putus sekolah pada tahun 2020. Istri saya mengajar anak-anak yang putus sekolah di 2 kecamatan, Kecamatan Baigete dan Kecamatan Magepanda. Memang betul ada banyak sekali sekolah-sekolah non formal, tetapi yang aktif itu hanya ada 2. Jadi saya tawarkan kepada ibu, bisa tidak kita mendirikan sekolah, tetapi sekolahnya sekolah non formal dan harus kita gratiskan itu. Setelah ibu juga setuju, maka kami mendirikan sekolah gratis ini. Sekolah ini bernama PKBM Bisa Ngai Siang. Bisa Ngai Siang itu sendiri adalah bahasa Sika, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, bisa itu adalah pintar, Ngai Siang itu adalah bijaksana. Jadi kalau diterjemahkan, bisa Ngai Siang itu sendiri adalah pintar lagi bijaksana. Tujuan dari kami mendirikan sekolah gratis ini untuk memanusiakan manusia dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Menjadi wadah untuk anak-anak bisa berkreasi sehingga mereka tidak dicap negatif atau dicap menjadi sampah masyarakat di masyarakat karena mereka putus sekolah, mereka menjadi berandalan, mereka menjadi orang yang tidak berguna. Maka bersama kami, tujuan kami adalah mendidik generasi-generasi muda menjadi pribadi yang lebih baik, mempunyai kompetensi yang baru di bidang life skill sehingga mereka tidak melulu harus menjadi seorang pegawai, tapi mereka bisa menjadi wirausaha untuk diri mereka sendiri. Dalam proses pembangunan gedung PKBM Bisa Ngai Siang ini, saya menggunakan waktu ketika lepas piket, tugas saya sebagai seorang kepolisian, saya menyempatkan waktu untuk membantu tukang menyelesaikan pembangunan gedung ini. Selain itu, saya ke kebun bambu untuk potong bambu tersebut dan membawa ke lokasi pembangunan gedung ini. Awal dari pembangunan ini, saya juga membantu tukang untuk menggali fondasi. Habis itu membuat lantai di setiap ruangan ini, terus membantu tukang membuat WC, bak air dalam tanah. Jadi kesempatan-kesempatan ini saya gunakan setelah saya lepas piket. Selain menjadi anggota polisi yang aktif, saya juga merelakan diri saya untuk mengajar di PKBM Bisa Ngai Siang ini sebagai tutor tamu di bidang pengembangan diri. Di bidang pengembangan diri ini, saya boleh memberikan
ilmu saya seperti pendidikan norma, asusila, masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat. Karena pendidikan non formal itu juga sangat penting. Tidak hanya pendidikan formal, tetapi di non formal juga bisa menekan angka-angka putus sekolah. Sosok yang sangat menginspirasi dalam mendirikan PKBM Bisa Ngasiang ini adalah bapak kandung saya, Bapak Polikarpus, yang selalu mendukung, baik itu dengan perkataan dan juga perbuatan. Jadi untuk mengenang almarhum bapak kandung saya, Bapak Polikarpus, saya menggunakan namanya bersama dengan para leluhur saya yang lain untuk dijadikan nama di setiap ruangan-ruangan yang ada di PKBM Bisa Ngasiang. Anak-anak kami rata-rata pekerjaannya seperti tukang ojek, penjual ikan, tukang las, tukang batu, dan paginya mereka bekerja mencari uang dulu, lalu siangnya mereka bisa masuk belajar. Siswa-siswi kami, anak-anak putus sekolah ini usia-usia pekerja dari 7 sampai 25 tahun. Usia terakhir di kami itu adalah 13 tahun. Pernah kami memakai gedung SD Impres Kode selama 1 tahun karena rombongan belajar makin banyak dan ada pendidikan life skill yang harus bekerja di luar kelas. Maka kami menggunakan garasi sebelah rumah kami untuk dijadikan tempat belajar mengajar juga, untuk praktek life skill juga. Kami berterima kasih kepada semua orang yang mendukung kami, baik secara material maupun moral, karena lingkungan yang mendukung kami, membantu kami untuk menggapai, mewujudkan apa yang kami impikan, menjadi impian kami bersama. Menentaskan angka putus sekolah, membantu anak-anak jadi generasi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Kami bangsa Indonesia bulan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini untuk masa depan banyak orang. Selamat datang di podcast Orang Kita. Kita berjumpa lagi dan dapat malam ini kita berbicara langsung dengan sosok-sosok inspiratif langsung dari Flores. Kali ini dari Tanah Sika. Kita akan bincang-bincang dengan suami istri yang menggerakkan hati kita untuk kemudian melihat perjalanan mereka untuk mendirikan sekolah gratis PKBM Bisa Ngasiang. Dalam beberapa percakapan dan muncul di beberapa pemberitaan lokal dan nasional, PKBM Bisa Ngasiang ini melakukan banyak hal untuk anak-anak yang putus sekolah, yang kemudian disiapkan tempat oleh dua suami istri ini. Kita berbincang dengan Moat Vincent dan Wata Hildegardis langsung dari Tanah Sika. Selamat malam Moat Vincent. Selamat malam. Selamat malam Wata Hilde.
Selamat malam. Aduh, ini pasangan suami istri yang ideal sekali nih. Seorang polisi dan seorang istri. Bagaimana nih perkenalan orang Maumere dan orang Ende nih? Ya, ketika dulu tugas di ND di tahun 2005 dan ketemu dengan pendamping saya yang sangat luar biasa ini di ND waktu itu. Ya, ya. Kita masuk ke yang menjadi perbincangan kita malam ini, Muad Vincent dan Weta Hilda. Soal PKBM Bisa Ngai Siang. Ini cukup fenomenal ya, inspiratif. Artinya seorang polisi kemudian mau mendedikasikan dirinya untuk anak-anak putus sekolah, bikin kelompok belajar. Ini kan hal baik, tapi kadang-kadang dilupakan atau tidak dilakukan orang-orang yang mungkin duitnya lebih banyak dari kita-kita. Tapi kemudian karena ada hati di sana yang dimiliki oleh seorang Muad Vincent dan didukung oleh istri tercinta Ibu Hilda Gardis, kemudian terjadilah yang kita sebut sebagai PKBM Bisa Ngai Siang. Bisa diceritakan Muad Vincent? Pada awalnya saya terinspirasi kepada istri saya karena pada waktu itu ada melakukan pendidikan sekolah alam di beberapa tempat di Kabupaten Sika, itu khususnya di Kecamatan Waigete dengan Kecamatan Magepanda, di dua kecamatan itu sebagai relawan. Dan itu tidak di pokoknya sebagai relawan waktu itu. Karena sistem pendidikannya tidak menentu arahnya kemana untuk anak-anak ini, makanya saya dengan ibu bersepakat untuk mendirikan sekolah ini. Ya, seperti itu. Ini artinya kesepakatan bersama ya. Boleh tahu Weta Hilde profesinya sebagai apa? Kalau ibu basicnya sebagai pendidikan. Oh, guru. Pendidik. Jadi saya hanya mendirikan sekolah tersebut, dan untuk pengelolaannya ibu yang mengelola ini. Oke, jadi kesepakatan bersama suami istri didirikan oleh suami yang adalah seorang polisi, dan untuk operasional pengajaran pendidikannya lainnya dilakukan oleh istri Ibu Hilda Gardis. Siap. Itu berarti dimulai tahun berapa tuh? Boleh, Muad Vincent, bisa diceritakan? Tahun berapa mulai sekolah tersebut? Kalau sekolah ini PKBM Bisa Ngai Siang itu didirikan pada tanggal 12 Januari di tahun 2022. Setelah didirikan itu, kami tidak memiliki gedung sekolah. Dan untuk sementara waktu itu, kami pakai gedung pemerintah punya sekitar 1 tahun. Itu di tempat tinggal saya di Desa Nelebutung. Dan kami diberi kesempatan selama 1 tahun. Setelah itu, di tanggal 5 Maret 2023, saya bersama dengan ibu melakukan pembangunan gedung sekolah, dan selesainya itu sekitar di tanggal 5 Oktober 2023, begitu. Jadi baru saja selesai ya sekolah yang dibangun oleh Muad Vincent dan Weta Hilde. Ya, baru saja selesai dan kami sudah melakukan pemberkatan bisa syukur di gedung sekolah PKBM Bisa Ngai Siang yang baru ini. Berapa ruang kelas untuk sekolah PKBM Bisa Ngai Siang ini? Kalau bangunan yang saya bangun ini itu ada 9 ruangan. 9 ruangan, 6 ruangan kelas, 1 kantor, 1 perpustakaan, dan 1 ruangannya itu untuk kantin. Ya.
Ini berarti untuk kategori sekolah dasar atau SMP? Saya jelaskan. Kalau ini sudah masuk ke teknis pengajaran, jadi ibu yang harus menjelaskan. Bagi tugas ya. Oh, luar biasa nih. Jadi ketika sudah selesai dibangun teknis pengajaran, serahkan kepada Ibu Hildegardis. Ya, karena di sistem pendidikan saya saja jadi tutor tamu di situ. Tutor tamu ya. Dan pengelolanya saya serahkan sepenuhnya di saya punya istri. Oh, berarti kepala sekolah ya Ibu Hildegardis nih ya? Iya. Menarik ya. Sebelum ke Ibu Hildegardis, kita masih dengan Muhammad Vincent. Kan bangun sekolah 9 ruangan kelas, ini kan tentu biaya besar loh. Saya hitung-hitung kalau anggaran, ya pakai anggaran 2022-2023, bisa kisaran 2 miliar rupiah itu. Ya. Kalau kita hitung dengan nilai, saya juga agak pusing juga. Agak pusing karena nilainya memang cukup banyak. Tapi itu kan bambu. Bangunan itu dibuat dari bambu, seluruhnya pakai bambu, dan itu diambil dari saya punya kebun. Wow. Karena kebetulan orang tua juga mewariskan itu, ada menanam rumpun bambu. Makanya gedung sekolah ini saya menggunakan bambu. Wih, saya kebayang tuh cantik sekali, artinya di tengah kita sangat modern tapi kemudian menggunakan bambu sebagai bahan baku sekolah kan pasti eksotis dong, menarik. Tentu saja kan meskipun bambu dari kebun sendiri, tapi kan biaya tukangnya dan lain-lain cukuplah merogoh kocek dari gaji polisi kah? Atau ada donasi dari donatur? Itu dari saya punya gaji polisi. Pokoknya saya sisihkan ketika ada pembelanjaan apa, pasti saya akan penuhi itu semua. Wah, aduh, saya sangat terharu. Muhammad Vincent, keren ini, keren banget. 9 kelas dibangun sendiri, pakai bambu dari kebun yang diwariskan orang tua, untuk biaya tukangnya ambil dari gaji seorang polisi. Ya, polisi kecil ya, yang ada di Tanah Sika sana, kemudian didukung oleh istri yang seorang pendidik. Wah, ini keren, ini kita harus, saya salut benar Muhammad Vincent. Artinya, pendidikan tidak harus bermewah-mewah dari segi gedung, tapi yang penting niatnya untuk kemudian mengajarkan anak-anak prinsip untuk hidup, mereka survival, mereka mengenali huruf, mengenali kata, dan kemudian pada akhirnya mereka mencari jalannya sendiri. Ya. Memang kami melakukan pembangunan dengan sederhana mungkin, sehingga anak-anak didik bisa sekolah di gedung sekolah yang baru. Dan sekolah gratis, anak-anak tidak dipungut bayaran. Sekolah gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sampai dengan terima ijazah dan dengan life skill juga. Seperti itu. Luar biasa, ini harus kita kampanyekan ini hal baik ini Muhammad Vincent, ini Hildegardis ya. Kita perlu membuka mata bukan hanya masyarakat Subamora tapi juga terutama adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat, di mana bahwa dengung-dengung dana APBN 20% yang sudah dinyatakan di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ternyata belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik, sehingga tergeraklah hatinya Muhammad Vincent dan Ine Hildegardis kemudian mengeluarkan daya upaya dari sumber daya yang dimiliki membangun sekolah gratis tadi. Karena pada dasarnya sekolah-sekolah yang ada di sana, mau SD Impres, sekolah negeri, masih ada bayarannya, masih ada ini itunya. Ini yang menjadi tantangan. Bukan begitu, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hildegardis? Selamat malam. Selamat malam podcast orang kita. Terima kasih kami sudah diundang. Luar biasa sekali. Kami mau sharing pengalaman yang luar biasa ini.
Bagaimana bisa kami membangun ini? Pak Vincent adalah supporter, dana, dan juga pendukung pembangunan. Kemudian pengelolaan sekolah ada pada tangan saya. Kami mengurus akta notaris dan lain sebagainya yayasan itu dari tahun 2021. Kemudian selesainya di 2022. Lalu NPSN nomor pokok sekolah nasional keluar di Maret. Dengan jumlah siswa pertama mendaftar itu 75 siswa dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sika. Jadi kami menerima, tapi kami membatasi usia itu hanya usia sekolah karena masih bisa kita bentuk dan guru-guru kami, tenaga tutor kami sekarang berjumlah 12 orang. Dulunya itu di tahun pertama 10 orang semuanya kami tidak gaji karena teman-teman tahu bahwa kami sedang berusaha untuk membangun dengan operasional yang tinggi, dengan uang yang dikeluarkan dari dana pribadi. Kami belum dapat donatur tetap sampai saat ini, belum ada, tapi untuk pembangunan sekolah kami mendapatkan bantuan seng dan semen itu dari beberapa orang baik. Tapi kami tidak, dan juga kami sempat buka di kitabisa.com, itu kami mendapatkan dana sekitar 3 juta, dan kami sudah tutup, karena pembangunan sekolah sudah selesai, maka kami tutup. Lalu, bagaimana sekolah ini bisa berjalan? Awalnya itu karena keprihatinan saya ditawari menjadi relawan mengajar untuk anak-anak putus sekolah di 2 kecamatan yang sudah Pak Bintan jelaskan tadi. Lalu karena mereka tidak mendapatkan ijazah, kalau kita hanya ngajar ngambang, tidak dapat ijazah, padahal mereka ingin melanjutkan. Misalnya kalau mereka masih di usia sekolah, mereka bisa lanjutkan ke sekolah formal. Tapi kalau mereka tidak bisa melanjutkan di sekolah formal, maka mereka harus melanjutkan dengan adanya ijazah. Karena kita belum punya lembaga yang legalitas untuk mengeluarkan ijazah, maka pergilah saya dan Pak Vincent bertanya ke Dinas PKO. Lalu dari Dinas PKO menyarankan kami untuk membuka satu yayasan, lalu lembaga sekolah sendiri. Lalu disarankan bukalah kami yang namanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Kalau negeri itu Sanggar Kegiatan Belajar, itu SKB. Itu milik negeri. Kalau swasta itu PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, itu di bawah yayasan. Dari yayasan yang pertama Pak Vincent bentuk, Pak Vincent jadi foundernya. Pendirinya itu yayasan kami beri nama Yayasan Pendidikan Anak Nian Tanah. Lalu kemudian PKBM itu kami beri nama Bisa Ngaisiang, dalam bahasa Sika Krowe, bisa itu pintar, Ngaisiang itu bijaksana. Jadi harapannya bahwa siswa-siswi yang masuk bergabung bersama kami itu bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga punya perilaku dan sifat bijaksana yang baik di tengah masyarakat. Lalu kemudian di awal tahun pertama kami menerima 75 siswa dengan 6 rombongan kelas, mulai dari kelas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kami punya paket A, itu setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Dengan lulusan di bulan Juni kemarin itu 36 siswa. Jumlah paket A lulus 5 orang, paket B lulus 10 orang, paket C lulusnya 21 orang, dan mereka sudah terserap, mereka sudah bekerja menggunakan ijazah yang mereka punya. Jadi kemarin itu Pak Vincent ini luar biasa bantu kami belum punya gedung sekolah, Pak Vincent lalu kami dipindahkan ke garasi sebelah rumah, kami belajar di situ, lalu kemudian Pak Vincent menghibahkan tanah pribadinya, tanah miliknya untuk dibangunkan sekolah yang sangat sederhana, jauh dari kemewahan. Beliau sendiri juga jadi tukangnya supaya bisa cepat-cepat anak-anak masuk belajar. Jadi di tahun ini kami berjumlah 116 siswa, tapi yang aktif itu hanya sekitar 50-an. Karena memang anak-anak putus sekolah ini, kalau mereka sudah masuk, kadang tuh, Ibu kami izin, kami mau pergi jual ikan, Ibu ini hari izin mau pergi jual ayam, Ibu mau ojek hari ini. Jadi kita tidak bisa paksa mereka, tapi kami menjadikan PKBM Bisa Ngaisiang itu adalah rumah untuk mereka. Kami menampung berbagai masalah sosial yang ada, seperti anak-anak dengan
MBA, anak-anak korban broken home, anak-anak korban human trafficking, anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah formal karena bermasalah, dan kami menjadi rumah untuk mereka. Jadi berbagai macam latar belakang, dan juga ada juga anak-anak yang orang tuanya secara ekonomi tidak mampu, jadi tidak bisa melanjutkan, dan juga kurang minimnya pendidikan orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Rata-rata setelah kelas 4 sempat baru habis tidak sekolah. Nah, mereka kami jadi buka sekolah jadi rumah untuk mereka. Begitu Kak Inando ceritanya. Aduh, menarik sekali ini, luar biasa. Artinya dari kesederhanaan, dari ketidakmewahan, kemudian tergerak hati untuk melaksanakan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang kemudian sudah memwisuda ya, artinya sudah meluluskan 36 orang tadi, paket A, paket B, paket C. Dan tahun ini sudah menerima murid total 100-an orang. Kemudian tadi yang aktif 50-an orang. Dan itu biasa dalam konteks anak-anak kita yang tadi diceritakan putus sekolah, ada masalah-masalah MBA, broken home, dan lain-lain. Dan sebagai pengajar tadi bisa memahami itu ya, Ine Hildegardis, dengan situasi-situasi yang mereka alami. Ya, mereka harus go ojek, mereka harus tangkap ikan. Ini kan tidak semua sekolah formal itu memahami konsep-konsep situasi seperti itu. Iya Kak, benar sekali. Dan kami juga punya, selain pendidikan akademik, di pendidikan kesetaraan itu kurikulum K13 sekarang kami pakai. Harusnya kami sudah ke kurikulum Merdeka, tapi kami masih tahap belajar. Maka kurikulum yang kami pakai kemarin itu adalah K13 kesetaraan dari Kemendikbud. Itu ada 2, pendidikan khusus dan pendidikan umum. Jadi pendidikan khusus itu pendidikan akademik, pendidikan umum itu adalah pendidikan life skill. Jadi di kami punya life skill itu ada 4. Sinematografi, kami kemarin di 2022 Oktober, kami menang juara favorit lomba film pendek yang diadakan oleh Kejari TTU. Tentang restoratif justice, itu adik-adik dari kelas 10 yang buat video itu, lalu mereka menang. Lalu kemudian di Kria itu kami teman-teman buat perca kain tenun dijadikan aksesoris seperti kalung, anting, gelang, lalu mereka jual. Kemudian kuliner, mereka punya kegiatan produksi keripik, lalu mereka produksi, mereka jual. Terus kemudian kita punya karya bambu, sofa bambu, itu juga mereka sempat produksi, lalu mereka jual dan uangnya untuk mereka sendiri. Jadi dibekali life skill sehingga mereka bisa punya pengetahuan, keterampilan ketika keluar. Terus kemarin kami juga kerjasama dengan beberapa komunitas anak muda. Waktu di tanggal 19 kemarin, 20 kemarin. Menarik ini Hildegardis tadi. Tadi saya ingin tanya lagi soal jumlah pengajarnya. Itu berapa orang mengelola atau mendidik anak-anak 100-an orang tadi? Apalagi mereka ditambahin selain kompetensi formalnya yang harus dinilai, tapi life skill, keterampilan hidup, keterampilan untuk mereka mendapatkan penghasilan. Ini menarik ini. Total berapa orang pengajar atau pendidik? Ini Hildegardis. Oke, baik. Kami di tahun pertama, di 2021, saya mengajak beberapa teman, adik-adik kita yang baru selesai lulus dan mereka melamar pekerjaan belum mendapat, maka saya ajak mereka dengan ajakan bahwa menjadi relawan mengajar. Karena saya belum punya cukup uang untuk membayar mereka. Jadi saya buka lowongan dan mereka mendaftar. Kami di pertama itu ada 7 orang. Dengan basic S1-nya 5 orang dan S2-nya kami 2 orang. Jadi mereka dari mata pelajaran IPA, biologi, kemudian sejarah, PKN, matematika. Jadi kami 5 orang itu dasar itu, terus kita bisa menghandle beberapa pelajaran. Tapi di awal itu kami tidak menerima gaji, semua kami tidak digaji oleh Pak Vincent. Karena Pak Vincent bilang, saya cuma membiayai operasional sekolah, gajinya masih belum ada. Tapi puji Tuhan,
di 2023 bulan Juni kemarin, kami mendapatkan dana BOP kesetaraan. Itu khusus untuk membiayai gaji guru. Di BOP itu dia punya indikator tidak bisa untuk pembangunan sekolah. Jadi sekolah harus oleh yayasan dan pendiri sekolah. Jadi kami 50%-nya itu harus membayar gaji guru. Jadi kami membayar gaji guru dari dana BOP itu, dan sekarang total kami sudah 12 orang. Tuh, jadi untuk apa artinya terbantu oleh BOP yang disiapkan oleh pemerintah ya? Siap. Itu di Dapodik ketika kita sudah memenuhi semua syarat, maka secara otomatis Dapodik akan menanyakan linknya apakah bersedia menerima BOP atau tidak, maka kita bersedia menerima, seperti itu kan. Hanya untuk sekolah, memang sebuah lembaga itu dia harus membangun sekolah gedungnya sendiri, jadi di aturan Dapodik itu kita tidak bisa langsung minta untuk buat gedung, jadi kami berusaha sendiri, tapi untuk sekarang puji Tuhan operasional tuh dan gaji guru itu sudah di-cover oleh BOP. Hanya memang pembangunan masih oleh yayasan dan lain-lain itu masih di-cover oleh yayasan, oleh dananya dari Pak Vincent, seperti itu. Jadi yayasan ini benar-benar sepenuh-penuhnya fully funded by Mr. Vincent. Iya. Benar sekali. Luar biasa, hatinya benar-benar kaya Muad Vincent, terharu. Salam hormat. Muad, kami terus terang, saya senang. Artinya seorang polisi kecil di Stika punya hati yang sangat kaya. Saya terharu ini, jadi bagi saya ini buat hati saya senang, bangga, terharu, dan sedih. Kami yang di kota besar menikmati banyak kemudahan, fasilitas, segala hal yang kami miliki, tapi kami belum punya cukup hati yang kaya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita, orang-orang Flores. Kami juga masih terus berjuang, Kak. Dukung kami terus dalam doa biar kami sehat-sehat, terus bisa terus berjuang untuk anak-anak kita. Terus saya agak susah melanjutkan podcast ini. Jujur saya akan memberikan gaji saya bulan ini untuk membantu yayasan. Dari kami untuk memberikan dukungan dari podcast Orang Kita sebagai bentuk tanda terima kasih kepada Muad Vincent, kepada Ine Hildegardis. Kami dari podcast Orang Kita, kami siapkan 10 juta untuk membantu sedikit. Ini tidak banyak karena kami tahu kebutuhan luar biasa yang harus disiapkan oleh Muad Vincent. Ini terus terang kami berharap masyarakat Pamora, masyarakat NTT, terutama pemerintah, lihatlah apa yang dikerjakan oleh dua pasangan suami istri ini. Dari kesederhanaan mereka, mereka beri hati mereka untuk Flores, untuk NTT. Mohon maaf, saya sentimental dikit ini karena jujur ini podcast yang bikin hati sedih ya, artinya ya lebih ke rasa sedih, rasa bersalah bahwa kami belum melakukan banyak hal. Flores masih membutuhkan banyak tangan, sentuhan hati yang harus dilakukan karena anak-anak putus sekolah, anak-anak broken home. Mereka tidak menginginkan itu semua terjadi pada mereka, tapi itu harus terjadi. Mereka putus sekolah dan
negara belum sepenuhnya mewujudkan mimpi-mimpi mereka, dan hati yang kaya seperti Muad Vincent, Ine Hildegardis ini harus ditolong, harus dibantu. Jujur ini salah satu podcast terbaik kami. Malam ini bisa ngobrol dengan Ine Hildegardis, Muad Vincent. Saya bangga dengan yang dilakukan oleh Muad Vincent. Memberi diri dari gaji kecil seorang polisi, saya bisa membayangkan kebunnya ketika orang tuanya punya bambu dipakai untuk membangun sekolah, mengikhlaskan gaji yang tidak seberapa untuk sekedar operasional sekolah. Ini hal baik, hal sangat-sangat baik. Tadi saya waktu awal mulai podcast ini saya dapatkan dari Fritz, rekan kita di podcast. Saya belum tahu kisah selengkapnya. Saya tadi membayangkan, kan banyak orang membuat sekolah gagah-gagah, hanya sekedar kemudian untuk cari dana. Tapi dari kisah ini kita lihat betapa hati yang kaya dari Muad Vincent, dari Ine Hildegardis nih. Semoga memberikan inspirasi bagi masyarakat Pubamora, masyarakat NTT, bahwa kita seharusnya bergandengan tangan. Saya yakin banyak sekolah-sekolah lain tuh, banyak situasi di Flores, di Sumba, di Timor, di Alor, di Sabu, di Rote, di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur yang masih membutuhkan tangan kita, masih membutuhkan hati kita untuk berbagi, untuk memberi, merelakan sedikit uang saku kita. Kami memohon para pemirsa podcast Orang Kita, mari kita bantu PKBM Bisa Ngaisiang. Beri sedikit, luangkan sedikit, mungkin jatah untuk makan di warung dan seterusnya, atau buat nongkrong di Starbucks. Mari kita sisihkan sedikit. Nanti kita siapkan polanya, apakah melalui kitabisa.com atau seperti apa. Kami ingin beri hati kita untuk PKBM Bisa Ngaisiang sebagai salah satu contoh. Masih banyak tempat lain yang harus kita bantu, tapi setidaknya ini yang kami temukan melalui podcast Orang Kita. Ine Hildegardis mau sampaikan sedikit hal, karena saya tidak bisa lagi panjang untuk melanjutkan podcast karena suasana seperti ini. Kami hanya minta dukungan doa bahwa kami berdua merasa bahwa dan beranggapan bahwa kami dipakai Tuhan, perpanjangan Tuhan, sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Karena banyak sekali orang di luar sana yang membutuhkan bantuan kita, khususnya untuk anak-anak yang putus sekolah ini. Ketika kami berdua terjun langsung mendampingi anak-anak, kami itu bukan hanya sebagai pendiri atau pendidik, tapi kami juga sebagai bapak dan mama untuk mendampingi anak-anak. Kami temukan berbagai macam kasus, sampai kasus kesehatan jiwa anak-anak. Juga kami menjadi pendamping untuk mereka, bahwa Bapak Ibu di luar sana masih banyak sekali kasus-kasus seperti ini, dan kita berada di zona nyaman kita. Maka kami hanya meminta bantuan, doa, supaya kami tetap menjadi amanah, menjadi petugas kemanusiaan yang betul-betul bekerja dengan setulus hati. Kami tanpa pamrih, kami nothing tulus. Kami di awal-awal, saya dan Pak Vincent bilang, Yesus pasti ditolak di Nazaret. Maka kami juga pasti akan ditolak. Di awal-awal tuh kami dibully, emang kalian punya uang, kalian punya gaji berapa bisa bangun sekolah. Tetapi saya dan Pak Vincent, saya bantu Pak Vincent, saya menjadi penjual apa saja yang bisa saya jual di Facebook, laman Facebook saya, untuk bisa menghasilkan uang, untuk bisa membantu Pak Vincent menyelesaikan pembangunan sekolah kami. Dan kemarin itu setelah tanggal 19 kami melakukan talk show tentang PKBM urgent atau tidak, dan beberapa narasumber.
Dan ternyata memang betul bahwa pendidikan non formal itu urgent untuk anak-anak yang dibuang dari sekolah formal, yang tidak bisa diterima dengan segala aturan. Maka kita menjadikan rumah untuk membantu mereka dengan catatan begini, Kak Enando. Orang-orang berpikir stigma sosial bahwa anak-anak kejar paket itu dulunya hanya datang, ikut ujian dan selesai. Tetapi sekarang ini yang harus diedukasi kepada masyarakat bahwa sekolah paket, PKBM, SKB itu punya kurikulum, punya peraturan. Dia punya di Dapodik itu dia punya jalur-jalurnya, dia punya pengisian data Dapodik, nilai rapor, nilai UTS, nilai modul. Kita harus menyelesaikan 18 modul agar mereka bisa mendapatkan bisa mengikuti ujian kesetaraan, dan begitu banyak sekali administrasi yang harus diselesaikan. Maka sekolah paket itu tidak menjadi minus atau tidak menjadi miring di mata masyarakat. Loh, kamu sekolah paket, kamu tuh tidak ada apa-apa. No, mereka juga berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan yang didapatkan oleh anak-anak di pendidikan non formal, di pendidikan formal. Kami berusaha untuk meningkatkan kualitas. Saya magister pendidikan bahasa Inggris. Saya berjuang dengan segala daya upaya saya riset dan juga mempelajari kurikulum, mendesain pendidikan yang bagus sesuai dengan karakter yang ada di sekolah kami. Dengan berbagai tuntutan yang ada sehingga kami bisa menarik siswa kami untuk tetap datang, untuk tetap berjuang, untuk tetap belajar. Kadang siswa-siswi yang sudah tahu pegang uang, mereka berpikir bahwa pendidikan tidak penting, karena saya sudah tahu cari uang. Tetapi ketika kita bagaimana kita bagaimana menarik hati mereka bahwa pendidikan itu penting, adik-adik. Kami selalu menganalogikan sesuatu untuk membuka cakrawala berpikir mereka bahwa penting loh pendidikan, jangan sampai kamu dibodohi. Kamu hanya bisa pegang uang, cari uang, tapi pendidikan, baik pendidikan akademik dan pendidikan karakter adalah pendidikan karakter yang selalu saya dan Pak Vincent tekankan. Adik-adik, percuma kita punya otak yang pintar, tapi kita punya hati attitude buruk. Atau percuma kita punya attitude yang buruk, attitude baik, tapi kita tidak punya otak yang bagus. Jadi itu yang, misi ini yang sebenarnya kami berdua ingin gaungkan, seperti itu tadi. Doakan kami supaya kami tetap amanah. Saya itu ditawari caleg, tapi saya tolak. Saya bukan caleg. Bukan caleg, tidak terafiliasi dengan partai manapun. Kami benar-benar aktivis kemanusiaan. Jadi kami bukan caleg, kami bukan apa-apa. Kami orang kecil, orang sederhana, orang miskin yang bukan dari keluarga kaya. Hanya karena memang kami punya misi di pendidikan begitu, Kak. Muhammad Vincent, closing statement. Closing statement, pengorbanan. Ya, memang pengorbanan untuk mendirikan sebuah sekolah itu memang cukup membutuhkan waktu yang panjang, tenaga, pikiran, semuanya yang kita harus korbankan. Maka dari itu, saya meminta kepada teman-teman, adik-adik saya yang masih ada di luar, yang putus sekolah, saya mengajak untuk datang bergabung di PKBM Bisanya Siang. Kalaupun tidak kami punya sekolah PKBM Bisanya Siang, masih ada PKBM di luar sana. Silakan bergabung. Jangan tunda cita-cita kalian hanya karena pendidikan atau latar belakang ekonomi dan segala macamnya itu, maka cita-cita kalian tertunda. Jangan sampai seperti itu. Masih ada orang lain yang membantu kalian. Silakan bergabung. Jangan sungkan-sungkan. Seperti itu. Terima kasih banyak Muhammad Vincent Indah Gardis dengan segala kesederhanaannya. Bahkan kalau saya bilang Muhammad Vincent, kata-kata yang diucapkan
Muhammad Vincent itu sangat genuine. Benar-benar kata dari seorang kecil yang tidak pandai berkata-kata, tapi hanya memberikan hatinya. Dan itu sudah cukup membuat kami di studio ini benar-benar merasakan kehangatan itu. Kami bangga punya Muhammad Vincent, punya Ine Hildegardis yang mencintai masyarakatnya, mencintai warga di sekelilingnya, memberikan mereka tempat pengharapan, hope. Ada cinta di situ, ada kasih. Karena tadi martabat manusia itu yang utama, penghormatan setinggi-tingginya kepada kemanusiaan. Karena kita adalah citra Allah. Kita adalah makhluk dari ciptaan Tuhan yang luar biasa. Setiap kita hebat, setiap kita unik. Bahwa ada orang yang putus sekolah, kita berikan ruang untuk mereka kembali ke sekolah. Karena pendidikan adalah hak segala bangsa. Dan masyarakat diharapkan bisa memahami itu. Kami senang sekali bisa bercakap-cakap, berbincang dengan Ine Hildegardis, dengan Muhammad Vincent malam hari ini malam terbaik saya. Salah satu malam terindah saya bisa berbincang dengan orang yang sangat kaya hatinya, yang memberikan dirinya dari kekurangannya. Kalau dalam Alkitab, persembahan janda miskin, ini salah satu yang nyata. Saya tidak bisa membayangkan polisi gaji kecil. Saya harus ulangi ini hal penting yang bagi saya luar biasa, Muhammad Vincent. Merelakan segala-galanya untuk tujuan yang sangat mulia. Dan untuk itulah yang kenapa kami bikin podcast Orang Kita, Muhammad Vincent, Ine Hildegardis. Kami benar-benar sungguh mencintai Nusa Tenggara Timur. Kami ingin ada peningkatan taraf hidup, ada kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh semakin banyak warga Nusa Tenggara Timur. Makanya topik-topik yang kami angkat adalah melawan human trafficking, bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana isu-isu digerakkan, bagaimana para caleg harus memperjuangkan itu. Tadi kami sepakat dengan Ine Hildegardis, tidak perlu harus jadi caleg, cukup menjadi pendidik di PKBM Bisa Ngai Siang. Bijaksana dan terus lakukan itu. Kami di podcast Orang Kita akan membantu sedikit demi sedikit melalui percakapan kami bisa menggerakkan orang, kami harapkan, sehingga PKBM Bisa Ngai Siang terus bisa beroperasi dan bisa mewarnai perjalanan hidup kita masyarakat Pobamora, terutama mengangkat derajat anak-anak putus sekolah, karena mereka tidak pernah menginginkan untuk putus sekolah karena keadaan, kadang-kadang karena orang tua yang tidak mampu bayar lagi, karena cerai, karena macam-macam hal. Ine Hildegardis, Muhammad Vincent, di Ende ada sebuah sekolah yang dianggap remeh orang-orang Ende, namanya Tarfid, Taruna Vidya. Lulusan atau bukan lulusan, drop out yang dikeluarkan dari SMA Andau, SMA Suradikara, SMA 1, SMA 2, ujung-ujungnya Tarfid. Tapi sedari awal saya sangat menghormati Tarfid. Sangat, bagi alumni-alumni Tarfid, saya salut. Sekolah itu hebat, menampung anak-anak yang ada isu di Suradikara, ada problem di Sendau. Mereka terima, mereka tampung itu. Dan pada akhirnya lulus SMA, mereka bisa melanjutkan kuliahnya. Dan kita lihat, banyak yang jadi orang, banyak yang memberikan pekerjaan lagi kepada orang-orang lain, kepada adik-adiknya. Coba kalau tidak ada Tarfid, yang ada hanya Suradikara, yang ada hanya Ndau. Anak-anak ini mau kemana? Yang mereka kita katakan mereka suka bolos, mereka masalah, mereka bikin onar. Apakah pendidikan tidak bisa diberikan kepada mereka? Pada posisi itu, Taruna Vidya adalah pahlawan bagi anak-anak Ende dan sekitarnya. Nah, begitu pula PKBM Bisa Ngai Siang. Terima kasih banyak Ine Hildegardis, malam yang baik, Muhammad Vincent. Kami harapkan yang terbaik untuk PKBM Bisa Ngai Siang. Terima kasih. Nanti untuk komunikasi selanjutnya nanti dari tim ya, untuk yang kami sampaikan tadi, untuk kita
sedikit membantu untuk di PKBM Bisa Ngai Siang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.